Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Yudi Utomo sebagai dosen pengampu mata kuliah umum di Suhud, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi definisi kata yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Di antaranya ada Ramadhani Ariel Sana, Muhammad Atalah Nabil, Amelia Adila, Fevanda Musarofa, Fatahilah Putra, Reza Fatih Muhammad, Ayu Kepe Briani, dan Jihan Fatih Nabila. Oke, next. Next lagi. Yang pertama ada definisi kata. Kata sendiri adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Atau bisa disebut juga bahwa kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti atau satu pengertian. Dari segi bentuknya, kata dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kata yang bermorfem tunggal dan kata yang bermorfem banyak. Morfem sendiri adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Artinya, morfem dapat berupa kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata bermorfem tunggal disebut juga kata dasar. Kata dasar ini dapat dikembangkan untuk menjadi kata turunan atau kata turunan lainnya. Oke, next. Baik, jadi di pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia saya akan menjelaskannya. Satu, verba. Secara sintaksis, sebuah satuan gramatikal dapat diketahui berkategori verba dari perilakunya dalam satuan yang lebih besar. Jadi sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya dari perilakunya dalam frase. Satu, dilihat dari bentuknya. Verba dapat dibedakan menjadi satu, verba dasar bebas, yaitu verba yang berupa morfem dasar bebas. Dua, verba turunan, yaitu verba yang mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses, atau berupa paduan leksem, yakni A. Verba berafiks, B. Verba berduplikasi, C. Verba berproses gabung, D. Verba majemuk. Dua, dilihat dari banyaknya nomina yang mendampingi verba dapat dibedakan menjadi satu, verba intransitif, yaitu verba yang menghindari objek. Dua, verba transitif, yaitu verba yang bisa mempunyai atau harus mendampingi objek. Tiga, berdasarkan banyaknya objek terdapat A. Verba monotransitif, B. Verba bitransitif, C. Verba ditransitif. Dilihat dari hubungan verba dengan nomina, verba dapat dibedakan menjadi satu, verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Dua, verba pasif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil. Tiga, verba anti-aktif, yaitu verba pasif yang tidak dapat diubah menjadi verba aktif dan subjeknya merupakan penganggap. Empat, verba antipasif, yaitu verba aktif yang tidak dapat diubah menjadi pasif. Next. Nathan, oke. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk satu, bergabung dengan partikel, tidak. Dua, mendampingi nomina, atau tiga, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak. Empat, dibentuk menjadi nomina dengan konflik ke-an. Dari bentuknya, adjektiva dapat dibedakan menjadi tiga, yakni satu, adjektiva dasar, dua, adjektiva turunan, tiga, adjektiva majemuk. Oke, untuk yang selanjutnya ada nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. A. Ciri umum nomina. Nomina kelas leksikal gramatikal mempunyai ciri sebagai berikut. Makna kebendaan, daya rangkai sintaksis, adanya sarana-sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan,
dan arti kejamakan. B. Cara pembentukan kata. Dari segi strukturnya, nomina dapat dibedakan dari morfologi katanya yang dibagi menjadi nomina akar, nomina turunan, berimbuhan, dan nomina majemuk. Oke, next. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Berikut ini adalah salah satu cara penggolongan pronomina. Ada A. Kata ganti orang atau pronominal persona. B. Pronominal perlu dibedakan dari sapaan. C. Kata ganti pemilik. D. Kata ganti penanya. E. Kata ganti petunjuk. F. Kata ganti penghubung. Dan G. Ada kata ganti tak tentu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada numerelia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Numerelia ini mengacu pada bilangan utuh. Contohnya adalah 1, 2, 3, 10, dan 100. Contoh penggunaan kata bilangan sebagai berikut. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya Jalan Tanah Abang nomor 15 Hotel Indonesia kamar 169. Oke, next. Selanjutnya adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, kata kerja, adjektivita, kata sifat yang bukan nomina kata benda. Dalam bahasa Indonesia, adverbia dapat dikelompokkan menurut segi bentuk. Menurut segi bentuk, adverbia terbagi menjadi dua, yaitu tunggal, dan adverbia tunggal terbagi menjadi dua, yaitu kata dasar dan berafix. Gabungan adverbia gabungan terbagi menjadi dua, yaitu adverbia berdampingan dan adverbia tidak berdampingan. 2. Segi perilaku sintaksis. Menurut segi perilaku sintaksis, adverbia terbagi menjadi 4, yaitu adverbia yang mendahului kata yang diterangkan, adverbia yang mengikuti kata yang diterangkan, adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang diterangkan, adverbia yang mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan. 3. Segi perilaku sinematik. Menurut segi perilaku sinematik, adverbia terbagi menjadi 8, yaitu A. Adverbia kualitatif, B. Adverbia kuantitatif, C. Adverbia limitatif, D. Adverbia frekuentif, E. Adverbia kuantuan, F. Adverbia kecaraan, G. Adverbia konstransif, H. Adverbia keniscayaan. Next. Baik, interrogativa adalah salah satu kategori kata dalam kalimat interrogatif yang bertujuan untuk mengganti kata serta menegaskan informasi oleh pembicara. Interrogativa bersifat kataforis yang berarti rujukan. Interrogativa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Interrogativa dasar, meliputi apa, bila, bukan, kapan, mana, dan masa. 2. Interrogativa turunan, meliputi apabila, apaan, apa-apaan, bagaimana, bagaimanakah, berapa, betapa, bila mana, bilakah, bukankah, dengan apa, di mana, kemana, manakah, kenapa, mengapa, ngapain, siapa, yang mana, dan makasan. 3. Interrogativa terikat, meliputi stripkah dan striptah. Demonstrativa. Demonstrativa berarti menunjuk. Kata tunjuk ini adalah kata yang digunakan untuk menandai objek secara khusus. Demonstrativa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kata tunjuk dasar, meliputi itu dan ini. 2. Kata tunjuk turunan, meliputi berikut, sekian, sedemikian, dan sebegitu. 3. Kata tunjuk gabungan meliputi di sana, di situ, dan di sini. Artikula. Artikula adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan sebelum kata benda.
Kata sandang berupa partikel, jadi tidak dapat beraktisasi atau diberi umbuan. Macam-macam kata sandang, contohnya si dipakai untuk menyatakan ejekan, keakraban atau personifikasi. Contohnya seperti gimana, si berat, dan si putih. Sang. Sang dipakai untuk meningkatkan harkat atau menghormati nama atau benda. Contoh sang merah putih, sang suami, sang juara. Umat. Umat digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang memiliki latar belakang. Contoh umat Katolik, umat Muslim. Dan para digunakan untuk menggunakan kelompok umumnya contoh para murid dan para guru. Oke, next. Selanjutnya preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa ensonsentris direktif atau dua jenis preposisi, yaitu sebagai berikut. Satu, preposisi tunggal. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu kata. Bentuk preposisi tunggal tersebut dapat berupa kata dasar, misalnya di, ke, dari, dan pada, dan dua kata brafiks seperti selamanya, mengenai, dan sepanjang. Contoh kata preposisi tunggal adalah preposisi kata yang berupa kata dasar, preposisi yang berupa kata brafiks, preposisi yang berupa kata berprefiks, preposisi yang berupa kata persufiks, dan preposisi yang berupa kata berprefiks dan persufiks. 2. Preposisi gabungan. Preposisi gabungan terdiri atas dua preposisi yang berdampingan dan dua preposisi yang berkolerasi. Contoh preposisi gabungan adalah preposisi yang berdampingan. Preposisi yang pertama terdiri atas dua preposisi yang letaknya berurutan. Contohnya daripada, menara ini lebih tinggi daripada pohon itu, atau kepada, buku itu diberikan kepada adik. Oke, B. Preposisi berkolerasi. Preposisi gabungan jenis kedua terdiri atas dua unsur yang dipakai berpasangan, tetapi terpisah oleh kata atau frase lain. Contoh, antara dia dan adiknya ada perbedaan yang mencolok. Dan C, preposisi dan nominal lokatif. Suatu preposisi juga dapat bergabung dua nomina, asalkan nominanya pertama mempunyai ciri lokatif. Dengan demikian, kita temukan frasa preposisional, seperti di atas meja, ke dalam rumah, dan dari sekitar kampus. Oke. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan klausa, kalimat, atau paragraf. Ada 3 jenis konjungsi berdasarkan fungsinya, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Antar klausa terbagi menjadi korelatif, subordinatif, dan koordinatif. Contoh konjungsi korelatif antara lain baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, dan entah. Konjungsi subordinatif menghubungkan klausa bertingkat, misalnya sebelum, jika, maka, dan agar. Konjungsi koordinatif menghubungkan klausa sederhana, seperti, dan, tetapi, dan, atau. Oke, next. Kategori fatis adalah kelas yang digunakan dalam komunikasi untuk memulai, mempertahankan, menguatkan hubungan antara pembaca dan pendengar. Biasanya digunakan dalam dialog dan sering digunakan dalam ragam bahasa lisan. Contoh fatis dalam bahasa Indonesia termasuk kok, deh, dan selamat. Fatis berbeda dengan interjeksi karena fatis digunakan untuk komunikasi, sedangkan interjeksi digunakan untuk mengekspresikan emosi. Oke, next. Contohnya yang pertama ada mengungkapkan strategi. If, dan tujuh. Contohnya yaitu dengan kalimat if sekali perilakunya. Yang kedua, mengungkapkan rasa kesal dan kecewa, yaitu dengan kata sialan, keparat, dan celaka. Contohnya dengan kalimat sialan, saya baru saja datang, dia malah pergi. Yang ketiga, mengungkapkan kekaguman, yaitu dengan kata amboy, wah, wow, dengan kalimat duh lezatnya makanan ini. Yang keempat, mengungkapkan rasa syukur, yaitu dengan kata alhamdulillah, untung, dan syukurlah. Contohnya dengan kalimat alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak rezeki kepada kita hari ini. Yang kelima, mengungkapkan harapan dengan kata insya Allah, mudah-mudahan, dan semoga. Contohnya yaitu dengan kalimat mudah-mudahan ayah saya baik-baik saja di perjalanan. Yang keenam, yaitu mengungkapkan rasa heran, yaitu dengan kata I, lo, duilah, oh, dan ah. Contohnya dengan kalimat kurus sekali tubuhmu, apakah kamu tidak makan daging atau nasi? Yang ketujuh, mengungkapkan rasa kaget, yaitu dengan kata
Masya Allah, contohnya dengan kalimat, astaga, dia belum pulang, kemana saja dia. Lalu yang ke-8, mengungkapkan ajakan dengan kata, ayo, yuk, mari. Contohnya dengan kalimat, ayo kita pergi berkemah. Lalu yang ke-9 adalah mengungkapkan sapaan atau ekspresi memanggil dengan kata hai, hey, dan halo dengan kalimat, hai, apa kabarmu? Di mana kamu tinggal sekarang? Lalu yang ke-10 mengungkapkan rasa marah dengan kata bodoh, tolol, sontoloyo. Dengan contoh kalimat, begini saja tidak bisa bodoh. Oke, next. Lalu yang terakhir ada partikel. Partikel ini dengan makna sebenarnya yaitu unsur-unsur kecil dari satu benda. Tetapi partikel di sini artinya partikel yang berperan membentuk kalimatnya, yaitu kah dan tah ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah dan kalimat pernyataan, serta pun hanya dipakai adalah kalimat pernyataan. Contohnya dengan kah, apakah Bapak Ahmad sudah pulang? Dengan lah, apalah dayaku tanpa bantuanmu? Dengan tah, siapa tah gerakan jodohku nanti? Dengan pun, Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.